Halo, berjumpa lagi. Hari ini materinya adalah struktur surat dinas dan surat pribadi. Nah, kalau kalian masih belum memahami tentang definisi surat dinas dan surat pribadi, silakan kalian cek di video sebelumnya ya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur dari surat dinas. Nah, terbagi menjadi 8 bagian. Nah, kalian cermati baik-baik dari bagian-bagian itu contohnya seperti apa ya. Yang pertama itu kepala surat. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan panahnya ya, di situ tanggal surat. Yang ketiga, nomor, hal dan lampiran. Keempat, alamat atau orang yang dituju. 5, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan identitas pengirim surat. Ada ralat sedikit untuk struktur yang ke-8. Kalian perhatikan di situ kepala sekolahnya letaknya di paling bawah. Nah, tulisan kepala sekolah sebaiknya berada di bawah hormat kami ya. Jadi hormat kami, koma, bawahnya kepala sekolah, bawahnya lagi tanda tangan, bawahnya lagi baru nama lengkap beserta gelar. Nah, kalaupun ada di bawahnya silahkan dicantumkan juga NIP-nya. Lebih lengkapnya, struktur surat dinas mari kita baca bersama-sama. Nah, pertama kepala surat berisi nama instansi yang memuat lambang, nama instansi, alamat, nomor telepon, dan nomor faksimil. Jadi kalian tampilkan identitas instansinya selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua, tanggal surat. Nah, ini berisi bukan kota ya, jadi si kotanya itu dicoret karena kotanya itu sudah diwakili ada di kepala suratnya. Jadi diganti dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Yang ketiga berisi nomor, hal atau perihal, dan juga lampiran. Nah, di sini ada contoh nomor suratnya 299-SMP-11-2017. 299 menunjukkan nomor urutan surat yang dikeluarkan ya. Berarti ini merupakan surat yang ke-299 yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tersebut. Garis miring SMP. Nah, ini bisa nama lembaga atau nama organisasi yang mengeluarkan surat. Kalau misalnya OSIS ya kalian ganti dengan OSIS. Garis miring lagi 11. Nah, 11 ini menandakan bulan dikeluarkannya surat, ditulis dengan angka Romawi. Dan yang terakhir garis miring 2017 menandakan tahun dibuatnya surat. Nah, ini menggunakan angka. Nah, selain nomor ada pula hal atau perihal. Jadi halnya misalnya surat pemberitahuan atau permohonan izin dan lain sebagainya. Itu perlu kalian tuliskan. Dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, apakah surat tersebut ada lampirannya? Kalau ada silahkan kalian tuliskan dengan huruf ya, bukan angka. Kalau misalnya tidak ada lampirannya boleh langsung dikosongkan. Yang keempat, orang dan alamat yang dituju. Kita gunakan yang terhormat, disingkat YTH, Kepala Desa Muara Sari. Nah, bawahnya baru alamatnya di Bogor. Cukup alamat singkat saja untuk di dalam suratnya. Yang kelima ada salam pembuka. Kita bisa gunakan salam hormat, Assalamualaikum, ataupun salam sejahtera, dan yang lainnya ya. Yang keenam, ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah surat, yaitu adanya isi ya. Terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga paragraf penutup. Bagian ketujuh, salam penutup. Contoh kata-katanya, demikian surat ini kami sampaikan. Kalian lanjutkan tuh apa lagi. Atau contoh lainnya, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, dan seterusnya ya, atau bisa juga dengan wassalamualaikum dan lain sebagainya.
Bagian terakhir dalam struktur surat dinas yaitu tanda tangan dan identitas pengirim surat. Ya, jadi di situ ada jabatan, tanda tangan, dan juga ada namanya, ya, nama penanggung jawab atau pengirim surat tersebut, disertai gelar dan juga cap. Jangan lupa cap dari instansi atau lembaga yang mengirimkan surat. Baik, kita lanjut ke bagian surat pribadi. Silakan kalian cermati panah-panahnya ya. Yang pertama berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, jadi kalau di surat pribadi ini pakai tempatnya ya, Bogor, 5 April 2021. Berbeda dengan yang tadi di surat dinas. Kalau surat dinas tidak menggunakan tempat. Yang kedua, orang dan alamat yang dituju. Jadi di sini tuh lebih santai lagi ya. Boleh ditambahkan sepupuku, bawahnya nama, Nusa, bawahnya lagi baru alamat singkatnya di Solo. Masuk bagian yang ketiga, merupakan salam pembuka. Kemudian yang keempat, paragraf pembuka. Kalau di surat pribadi, boleh kalian menggunakan bahasa yang santai. Ya, karena ini kan sifatnya pribadi. Misalnya dari kamu ke teman kamu, dari kamu ke saudara kamu, pokoknya lebih bebas bahasanya. Sedangkan kalau surat dinas harus menggunakan bahasa yang baku. Masuk bagian yang kelima, yaitu berisi isi surat. Ya, tentunya ini bagian inti dari sebuah surat. Nah, isinya juga bebas. Misalnya kamu menanyakan kabar, menanyakan ya curhat lah, pokoknya kamu di isinya ini bebas. Jangan lupa setelah menulis inti dari surat tersebut, kalian gunakan lagi nih yang keenam, penutup surat. Ya, kemudian yang ketujuh, kalian tuliskan nama pengirimnya. Baik, ini merupakan penjelasan singkat tentang struktur surat pribadi. Silakan kalian baca, kalian cermati dengan baik ya. Ya, selesai sudah pembelajaran hari ini. Nah, ada sedikit teka-teki, kenapa biri-biri jalannya lambat? Ada yang bisa jawab? Karena kalau jalannya cepat namanya buru-buru. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semangat belajar, catat hal-hal pentingnya di buku kalian. Terima kasih.